Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di skill yang ke-12 ya, yaitu talking about identification of verb after have. Ya, mengidentifikasi penggunaan verb yang tepat setelah have. Jadi ya walaupun ini simple tapi ini harus diingat dan dipahami. Ya, jangan sampai lupa karena ini sering diaplikasikan di kalimat-kalimat maupun di oral-oral atau ucapan-ucapan. Jadi nanti jangan lupa untuk mengaplikasikan prinsip ini ya. Jadi verb yang tepat setelah have ya. Kita akan bahas di page selanjutnya. Ini karena pendek saja teorinya ya. Oke, yaitu menggunakan verb yang pas, verb yang tepat setelah kata have ya. Jadi Anda tidak bisa menggunakan verb 1 setelah kata have, itu prinsipnya. Dan di sini yang dimaksud adalah have itu juga beserta dengan variannya ya, yaitu has, kemudian having sama had ya, di samping have sendiri. Nah, kenapa nggak boleh kita pakai have sub 1? Ya karena memang nggak boleh ya. Ya, kalau kita mau analogi, ya tentu saja karena have sendiri itu biasanya sudah dipertimbangkan sebagai verb, jadi di belakangnya itu nggak boleh kemudian ada apa namanya verb satu lagi ya, nanti jadi ya strukturnya aneh ya. Tapi ini hanya analogi saja loh ya, saya juga tidak tahu, tidak bisa membackup apa namanya ada teori dengan analogi saya ini ya. Kemudian yang kedua adalah karena memang ada tenses ya itu yang perfect ya, biasanya begitu. Perfect itu kan rumusnya have atau has plus verb 3 ya. Nanti yang pas perfect itu biasanya pakai had ya. Nah, ini kalau kita membicarakan perfect ya, sambil kita lihat contohnya di sini ya. They had walk to school. Nah, ini contohnya yang pakai had ya. Variannya have yang past participle atau yang verb 3 ini nggak boleh. Kalau setelah had kemudian ada verb 1, seharusnya menjadi had walked begitu. Kemudian we have see the show, ini juga nggak boleh, yaitu harusnya menjadi have seen ya, karena ini bentuknya dari bentuk ketiganya atau past participle-nya see adalah seen. Nah, kalau untuk yang misalnya past participle ini saya kembalikan lagi ya, yang present perfect yang have plus verb 3 itu biasanya untuk kejadian masa lampau yang tidak tidak pasti waktunya ya. Kalau pasti waktunya kan pakai simple past ya. Kemudian untuk yang had itu biasanya past perfect itu adalah biasanya ya, salah satunya adalah untuk kejadian di masa lampau, lebih dari ada 2 kejadian di masa lampau ya, ada 2 kejadian di masa lampau, yang satunya lebih lampau dari kejadian yang pertama. Bukan begitu ya, jadi salah satunya jadi ada 2 kejadian, kejadian A dan B, maka yang B itu biasanya pakai uh, past perfect ya. Ini seingat saya, mohon nanti dicek ulang untuk apa namanya past perfectnya. Kemudian contoh yang ketiga, having ate he went to school. Ini juga nggak boleh, harusnya having eaten. Nah, ini agak spesial, having plus verb 3. Ini kan jarang kita dengar tapi ada ya. Apa sih maksudnya having? Kenapa sih ada having plus verb 3 ini? Ya, salah satunya having plus verb 3 ini digunakan untuk cause and result ya. Jadi untuk to express cause and result. Jadi sebab dan hasilnya atau akibat. Jadi having eaten ini menunjukkan bahwa setelah makan dan karena makan gitu loh. Setelah dan karena. Ya, agak membingungkan ya, tapi Anda paham ya maksudnya ya. Jadi cause and result, ya disebabkan sudah makan dan karena makan itulah maka mereka pergi ke sekolah ya. Jadi because and after, setelah atau karena dan setelah ya, atau ya mungkin lebih pasnya cause and result yang mungkin lebih gampang dipahami, penyebab dan hasil ya. Ini kalau nggak makan berarti mereka nggak akan ke sekolah, itu estimasinya ya. Makanya having eaten.
Nah, ini sambil saya bahas sedikit ya mengenai having atau apa namanya, having plus verb 3 itu maksudnya adalah untuk cause and result. Ya, nanti bisa Anda pakai ya, kalau mau Anda pakai kalimat baik oral ataupun yang written supaya kelihatan canggih gitu ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk yang skill ke-12. Thanks for your attention. See you in next material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.